Pelatih Bahrain sindir naturalisasi pemain timnas Indonesia. Siapa Jordi Kluitenberg? Video analis yang ikut rombongan staf pelatih timnas Indonesia. Jika tinggalkan Real Madrid, Arda Güler pilih hijrah ke Serie A. Kepalang tanggung, Barcelona siap jadi juara Liga Champions 2024-2025. Pelatih Bahrain sindir naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menyindir naturalisasi pemain timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa Indonesia selalu memiliki pemain baru di setiap laganya. Setiap melawan Indonesia, ada saja 2 atau 3 pemain baru. Ujarnya dikutip Gulf Daily News, Rabu, 12 Maret 2025. Sekarang, lanjut Talajic, ada 1 kiper dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Menurut dia, laga melawan timnas Indonesia sama halnya seperti bersua timnas Belanda. Ini karena banyak anggota skuad Garuda dan staf pelatih yang berasal dari negeri kincir angin itu. Namun, Talajic mengaku siap menghadapi kondisi apapun saat melawan Indonesia. Kami akan menunjukkan apa yang bisa dilakukan dan kami tidak takut, katanya menegaskan. PSSI baru saja menaturalisasi 3 pemain anyar yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Matic Plupesi. Ketiganya telah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Roma, Italia, Senin, 10 Maret 2025. Bahrain akan bertandang ke markas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahrain saat ini berada di urutan kelima klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Indonesia juga mengoleksi jumlah poin yang sama tetapi berada di urutan ketiga karena unggul selisih gol. Hanya peringkat pertama dan kedua yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim di posisi ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat untuk memperebutkan sisa tiket ke Piala Dunia. Siapa Jordi Kluitenberg? Video analis yang ikut rombongan staf pelatih timnas Indonesia. Nama Jordi Kluitenberg menjadi sorotan karena ikut rombongan staf pelatih timnas Indonesia yang dalam perjalanan ke tanah air. Staf pelatih timnas Indonesia bersiap untuk kumpul jelang pertandingan lawan Australia. Patrick Kluivert sebelumnya sudah mendarat di Jakarta bersama penasihat teknis Jordi Cruijff. Baru-baru ini Alex Pastor bersama Denny Lanzaat sedang perjalanan menuju Indonesia. Nah, dalam rombongan tersebut terdapat Quentin Jacoba yang ikut menuju ke tanah air. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Stories Denny Lanzaat. Selain Quentin Jacoba, ada satu sosok yang juga masih asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Usut punya usut, ia adalah Jordi Kluitenberg yang diakini sebagai video analis timnas Indonesia. Lantas siapakah sosok Jordi Kluitenberg yang ikut dalam rombongan staf pelatih timnas Indonesia? Ia lahir pada 12 Oktober 1992 yang artinya usianya kini 32 tahun. Rekam jejaknya sebagai analis sudah dimulai sejak 2020 lalu. Ia bekerja di tim muda PEC Zwolle. Jordi Kluitenberg kemudian dipromosikan ke PEC Zwolle U21 pada 2021. Video analis itu kemudian bekerja untuk SC Heerenveen pada 2022. Nah, Jordi Kluitenberg ternyata juga sempat bekerja di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kala itu keduanya bekerja di klub Turki, Adana Demirspor sebanyak 20 pertandingan. Setelah Patrick Kluivert hengkang pergi dari Adana Demirspor, Jordi Kluitenberg juga pindah. Pada Juli 2024, analis pertandingan asal Belanda tersebut bekerja di tim Serie C, A Italia, Triestina. Kini tampaknya Jordi Kluitenberg bakal membantu Patrick Kluivert lagi di timnas Indonesia. Hasil Arsenal versus PSV Eindhoven. Skor 2-2, agregat 9-3. Arsenal dan PSV Eindhoven bermain imbang 2-2 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Emirates Stadium, Kamis, 13 Maret 2025,
dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Arsenal masing-masing dicetak Oleksandr Zinchenko dan Declan Rice. PSV memaksakan hasil imbang lewat gol Ivan Perisic dan Chouhaib Driouech. Berkat hasil ini, Arsenal berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat 9-3 usai menang 7-1 di leg pertama. Di perempat final, Arsenal akan bertemu Real Madrid. Hasil Atletico Madrid versus Real Madrid di 16 besar Liga Champions 2024 hingga 2025, Thibaut Courtois gemilang, Los Blancos ke perempat final. Hasil Atletico Madrid versus Real Madrid di leg 2 16 besar Liga Champions sudah diketahui. Setelah melalui 120 menit pertandingan, gol semata wayang Atletico Madrid yang lahir di waktu normal dicetak oleh Conor Gallagher, tepatnya ketika laga baru berjalan 1 menit. Real Madrid menang via adu tendangan penalti dengan skor 4-2. Meski tidak melakukan tepisan di adu tendangan penalti, Thibaut Courtois berperan menggagalkan eksekusi penalti Julian Alvarez dan Marcos Llorente. Di perempat final Liga Champions 2024 hingga 2025, Real Madrid akan menantang Arsenal. Laga perempat final rencananya digelar pada September 10 dan 16 hingga 17 April 2025. Login. MU siap jegal Arsenal untuk transfer bomber Juventus ini. Rencana Arsenal untuk merekrut Dusan Vlahovic di musim panas nanti menemui kendala baru. Rival domestik mereka, Manchester United, dilaporkan juga berminat pada bomber Juventus itu. Sudah menjadi rahasia umum jika Arsenal lagi berburu striker baru. Mereka membutuhkan penyerang baru untuk menemani Gabriel Jesus di lini serang mereka. Salah satu pemain yang dilaporkan jadi incaran Arsenal adalah Dusan Vlahovic. Striker milik Juventus itu menarik perhatian Mikel Arteta, di mana sang pelatih ingin memboyongnya di musim panas nanti. Menukil laporan Give Me Sports, Arsenal punya lawan yang berat untuk transfer Vlahovic. Manchester United juga dilaporkan berminat pada jasa sang striker. Selain Vlahovic, Manchester United punya sejumlah target lain untuk pos striker. Nama Victor Osimhen, Jean-Philippe Mateta dan Victor Gyökeres dilaporkan jadi pemain yang didambakan oleh Setan Merah di musim panas nanti. Winger timnas Ghana ini bakal gantikan Marcus Rashford di MU. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Marcus Rashford di Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini mengincar sosok Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai gantinya. Seperti yang sudah diketahui, Rashford saat ini dipinjamkan MU ke Aston Villa. Sang winger dikabarkan tidak masuk dalam proyeksi Ruben Amorim di skuad Manchester United. Pemain timnas Inggris itu dilaporkan akan dipermanenkan Villa di musim panas nanti. MU dikabarkan tidak akan menghalangi transfer itu, dan mereka berencana untuk mulai mencari penggantinya. Chalk Offside melaporkan bahwa MU sudah menemukan kandidat ideal untuk pengganti Rashford. Mereka berencana merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth. Manchester United juga dilaporkan bukan satu-satunya tim yang kepincut akan aksi Semenyo. Tottenham dilaporkan juga sangat berminat pada sang winger dan mereka berminat untuk memboyongnya di musim panas nanti. Kepalang tanggung, Barcelona siap jadi juara Liga Champions 2024-2025. Sebuah asa disampaikan oleh Lamine Yamal. Winger Barcelona itu optimistis bahwa timnya bisa menjadi kampiun dari Liga Champions 2024-2025. Pernyataan ini disampaikan Yamal setelah pertandingan Barcelona versus Benfica pada dini hari tadi. Di laga itu, Barcelona mampu menang dengan skor 3-1 atas wakil Portugal itu. Agregat akhir pertandingan menjadi 4-1 untuk kemenangan Barcelona, karena di leg pertama mereka menang 1-0 di kandang Benfica. Itu berarti mereka dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions musim ini. Yamal sendiri baru-baru ini ditanyai target Barcelona di turnamen ini. Ia menegaskan bahwa Barcelona akan berjuang sekuat tenaga untuk keluar sebagai juara turnamen ini. Nico Schlotterbeck masuk daftar pemain incaran Liverpool. Liverpool dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sebagai pengganti Virgil van Dijk. Bek internasional Jerman berusia 25 tahun ini telah menjadi sosok kunci di Borussia Dortmund sejak bergabung pada 2022. Ia berkembang menjadi pemimpin di lini belakang, tampil konsisten, dan menunjukkan penampilan yang solid di lini pertahanan. Menurut laporan Sport Bild, Liverpool telah memasukkan Nico Schlotterbeck dalam daftar pendek mereka sebagai calon penerus Virgil van Dijk.
Kontrak bek asal Belanda itu akan habis pada akhir musim, sementara negosiasi perpanjangan kontraknya masih terhenti. Borussia Dortmund ingin mempertahankan Schlotterbeck dan telah menawarinya kontrak baru hingga 2027 dengan gaji sekitar 81.000 pound per pekan. Namun, minat dari The Reds bisa saja menggodanya untuk meninggalkan Bundesliga pada musim depan. Schlotterbeck dinilai sebagai kandidat ideal untuk mengisi jantung pertahanan tim asal Merseyside tersebut berkat kepemimpinan dan keserbagunaannya. Ia memainkan peran penting dalam perjalanan Dortmund ke final Liga Champions musim lalu, membuktikan kemampuannya tampil di laga-laga besar. Jika tinggalkan Real Madrid, Arda Güler pilih hijrah ke Serie A. Playmaker Real Madrid, Arda Güler, dikabarkan lebih memilih untuk hijrah ke Serie A jika ia jadi memutuskan untuk meninggalkan Los Blancos di musim panas ini. Arda Güler menjalani masa sulit di Real Madrid dan bisa meninggalkan klub pada musim panas ini, baik sebagai pemain pinjaman maupun permanen. Meski absen hampir sepanjang musim dan dengan beberapa pemain lini serang mengalami cedera serta penurunan performa, playmaker asal Turki itu tetap tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti. Güler telah tampil 30 kali musim ini, tetapi mayoritas sebagai pemain pengganti. Dalam 9 laga terakhir Madrid di semua kompetisi, ia hanya bermain 2 kali. Satu sebagai starter melawan Real Sociedad di Copa del Rey dan satu lagi sebagai pemain pengganti selama 30 menit melawan Real Betis di La Liga. Jelas bahwa Ancelotti tidak terlalu mengandalkannya saat ini, sehingga muncul spekulasi bahwa ia akan hengkang pada musim panas, kemungkinan besar dengan status pinjaman, meski kepindahan permanen juga tidak dikesampingkan. Jika itu terjadi, Güler sudah memiliki destinasi yang diinginkan. Menurut laporan dari Fußball News, ia tertarik pindah ke Serie A meskipun RB Leipzig dan Bayer Leverkusen juga menunjukkan minat. Keputusannya diakini dipengaruhi oleh kesuksesan rekan senegaranya, Kenan Yildiz, bersama Juventus dalam 12-18 bulan terakhir. Real Madrid favorit untuk dapatkan Trent Alexander-Arnold. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendatangkan bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, di musim panas mendatang. Real Madrid dikabarkan sangat yakin bisa merekrut Trent Alexander-Arnold pada musim panas ini. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang diselesaikan atau ditandatangani. Bek kanan Liverpool itu masih diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir di akhir musim, meski situasinya masih bisa berubah. Los Blancos bertekad menjadikan Alexander-Arnold sebagai andalan jangka panjang di posisi bek kanan, mengingat Dani Carvajal dan Lucas Vázquez sudah mendekati akhir karir mereka. Meskipun ada optimisme bahwa transfer ini akan terwujud dalam beberapa bulan ke depan, masih banyak ketidakpastian yang menyelimuti prosesnya. Menurut Florian Plettenburg, TH Reds belum berhasil mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Alexander-Arnold yang menjadi kabar baik bagi Madrid. Namun, klub Spanyol itu juga belum menyelesaikan langkah konkret dalam perburuan tanda tangannya. Barcelona dan Arsenal mulai bergerak untuk amankan Joan Garcia. Barcelona dan Arsenal dikabarkan mulai melakukan pergerakan dalam upaya mereka mendatangkan penjaga gawang Espanyol, Joan Garcia, di musim panas. Barcelona mulai menyusun target untuk bursa transfer musim panas, dan salah satu posisi yang dipertimbangkan adalah penjaga gawang. Inaki Pena diperkirakan akan hengkang setelah tergeser oleh Wojciech Szczęsny yang hanya dikontrak hingga akhir musim ini. Klub ingin mencari pengganti jangka panjang untuk Marc-Andre ter Stegen, dan salah satu kandidat yang dipantau dalam beberapa bulan terakhir adalah Joan Garcia dari Espanyol. Kiper berusia 23 tahun itu tampil impresif musim ini, menarik minat sejumlah klub dan membuat kepergiannya di musim panas semakin mungkin terjadi. Arsenal sempat mencoba merekrut Garcia musim panas lalu tetapi gagal. Menurut Cadena SR, mereka tetap menjadi favorit untuk mendapatkan jasanya dan berencana mengajukan tawaran baru sebelum musim depan dimulai. Juventus pertimbangkan Giorgio Chiellini sebagai manajer umum baru. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus sedang mempertimbangkan untuk mempromosikan Giorgio Chiellini agar ia bekerja lebih erat dengan direktur olahraga Cristiano Giuntoli dan tim utama. Mantan bek legendaris tersebut kembali ke Allianz Stadium pada September 2024 sebagai kepala hubungan kelembagaan sepak bola, tetapi ia kini berpeluang mendapatkan posisi baru untuk musim 2025-26. Laporan Gazzetta menyebutkan bahwa Giorgio Chiellini dapat terlibat lebih dalam di manajemen olahraga klub dan bahkan berpotensi menjadi manajer umum yang baru. Namun, perannya yang pasti belum ditentukan oleh pihak klub.
Sebagai mantan pemain yang memenangkan 9 gelar Serie A bersama Juventus, Chiellini dianggap sebagai sosok ideal untuk membawa kembali identitas klub. Dengan pengalamannya, ia diharapkan dapat menjadi motivator bagi tim di tengah masa-masa sulit yang sedang dihadapi Juventus.